Tes, selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Saya Denny dan ini Mas Yudi. Kembali lagi ke channel kita, Kenal Podcast. Kenal Podcast. Nah, Dari podcast di mana aja, posisinya ngapain aja, kita ngobrol aja santai. sip. Nah, saat ini kami lagi jalan-jalan di tengah jalan mau ke satu tempat pas di hari pertama PPKM darurat. Sambil ingin melihat kondisi. Nah, Jadi kita tetap prokes nih, protokol kesehatan. Ini salah satu pakai kacamata juga untuk melindungi virus COVID sama pakai masker. mantap. Ya. Hand sanitizer juga ada. Ya, saya juga bawa ya satu tas. Wajib ya Mas. Oke, saya ingin ngobrol tentang saham. Kemarin itu saya sempat ngobrol sama Mas Yudi, tapi belum keturutan tentang saham ya. Jadi kenapa kok saya ingin ngobrol tentang saham itu karena saya melihat saham itu menjadi trennya anak muda sekarang. Anak muda gaul itu trennya saham. Kalau zaman dulu, di zaman saya sama Mas Yudi masih sekolah SMA, orang gaul itu kalau bisa gitaran. Sekarang kalau gitaran aja nggak cukup. Harus bisa investasi. Iya, untuk bisa gaya cewek itu saya ditanyain income-nya gitu, paling enggak. Cuman gitaran kayaknya kok enggak ini. Orang romantis, berarti ininya romantisnya kasih bunga ya? Romantisnya bunga Mas, interest ya? Bunga internet. Bukan bunga flower. Jadi saya langsung berpikir apa yang membuat ini lebih romantis? Ternyata saham. Ya itu sih yang membuat saya itu kalah dengan si dia itu terima orang lain yang ternyata dia adalah seorang Investor? Bukan investor lagi, dia seorang pemain cryptocurrency. Wah, kripto ini beda lagi nih. Sekarang juga lagi rame memang. Ada lagi. Nah, karena kripto itu kan sangat bergejolak ya, mengikuti apa kata lambenya Elon Musk. Bahasanya saya pasti aja pakai lambe soalnya rada ketemes kalau ngomong gitu Elon Musk itu. Dia ngomong A semuanya ikut A gitu, padahal dia cuma bercanda gitu. Akhirnya nyungsep semua. Nah, itu akhirnya saya mikir yang paling aman ya saham ya. Ada kripto, ada trading ya, maksud trading. Jadi ini bedanya kripto sama saham. Kalau saham itu kan kita bisa dapat dua keuntungan. Yang pertama kan capital gain. Capital gain itu istilahnya selisih dari harga beli sama harga jualnya kembali. Seperti trading ya. Trading, jadi ada selisih harga beli dan jual di trading. Dan keuntungan yang kedua, saham itu bisa dapat dividen. Karena kan kita memiliki saham dari suatu perusahaan, jadi ada bukti kepemilikan. Tiap tahun kan pasti perusahaan itu akan melakukan rapat umum pemegang saham dan melaporkan kegiatan labanya gitu. Nah, dari laba itu yang akan dibagi menjadi dividen berapa. Kita berhak di situ. Kita punya berapa lembar saham, ya berhak mendapatkan dividen. Nah, kalau bukan saham. sebagai seorang pemain pemula seperti saya ini yang belum bermain malah rencananya masih ingin tapi belum sempat juga menyisihkan, saya tuh ingin memulai saham, ingin mulai nabung saham. Tapi bedanya sama reksadana apa Mas? Oh, reksadana itu produknya produk baru juga sih, namanya itu gabungan dari gampangannya, gabungan dari beberapa ya produk investasi maksudnya. Jadi reksadana bisa gabungan antara saham dan misalkan deposito, atau saham dan falas, ataupun saham mungkin dengan surat utang negara dengan ori. Nah itu jadi dikelola oleh manajer investasi. Itu juga dapat dividen. Dapatkan pendapatan ya rutin, income berapa rate-nya gitu kan dari reksadana yang ditawarkan dari produk-produk. Bedanya itu. Kalau saham kan memang murni kita transaksi membeli kepemilikan dari suatu perusahaan di pasar modal. Jadi di Bursa Efek Indonesia. Di reksadana beda sih, beda. Nah, untuk saya ini
kira sebagai orang yang ingin sekali menyisihkan penghasilannya, kemudian bisa mengelola dengan mengembangkan dengan cara cerdas ya, itu mending ke reksadana atau saham. Bicara soal kecepatan dari pengelolaan itu hasilnya. Ya, kalau ingin yang lebih simpel sih sebenarnya reksadana simpel, dan yang pasti kan akan dikelola oleh manajer investasi. Kita pasti profit ya. Pasti profit, ada interest atau pendapatan yang diberikan oleh dari reksadana itu. Kalau saham kan yaitu kalau kita mau melakukan trading sendiri ya berarti kontrolnya ada di kita semua untuk memperoleh pendapatannya. Ada dua tadi capital gain sama dividen. Saya tuh ingin sekarang ini kan kerja ikut orang. Iya. Nah, inginnya itu dalam waktu 5 tahun atau paling tidak punya tabungan saham yang bisa untuk hari tua. Tapi juga bukan saham-saham yang abal-abal, tapi memang saham yang dia itu berkembang dan kita itu bisa mendapatkan profit yang besar gitu. Profit yang besar itu maksudnya daripada kita nabung di bank atau daripada kita itu ikut jam sostek, apa istilahnya itu, intinya lebih besar daripada ikut iuran pensiun. Saya yakin lebih besar saham. Betul nggak? Nah, terkait sama itu ya tergantung pilihan kita kan. Kalau saham itu kan ada macam-macam kategori ya. Ada saham yang ada ngomong orang saham gorengan. Oh iya. Ada saham yang memang itu istilahnya punya kapitalisasi besar ya, blue chip ya, saham blue chip ya gitu kan. Yang intinya kan seperti BUMN itu termasuk blue chip. Nah, saham yang blue chip itu belum tentu semua BUMN sahamnya blue chip sih. Jadi yang dikategorikan sebagai saham blue chip kan jika memang perusahaan itu dari analisa fundamentalnya itu memiliki fundamental yang bagus dan memiliki kapitalisasi yang besar di pasar modal, sehingga saham itu bisa dipastikan berkembang atau naik gitu tiap tahunnya gitu. Ya guys, cukup sekian karena kita sudah sampai di tempat tujuan. Jadi ngobrol tentang sahamnya disudahi lebih dulu. Jangan lupa yang belum subscribe di channel ini sehingga nanti tahu kelanjutan dari cerita investasi yang sudah kita lakukan. Terima kasih dan semoga buat yang menonton channel ini semakin sukses. Sampai jumpa di channel Kenal Podcast di mana aja, dalam kondisi apapun, dengan alat yang sederhana, yang penting dapat memberikan informasi yang menarik buat Anda. Terima kasih, bye-bye.